Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'di masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi iki kono fasal suci. Iki sudah masuk dalam pembahasan syuf'ah. Syuf'ah iki nantinya kasusnya banyak sekali. Nah, misalkan ada yang punya tanah, lah iki nantinya tanah iki bisa diakati syuf'ah. Qaluhu wa syuf'atu iku wajibatun. Wa syuf'atu utawi akad syuf'ah iku wajibatun, iku wajib. Oleh wajib syuf'ah mau bil khultati kelawan campur. Jadi artinya apa wa syuf'ah? Wa syuf'atu utawi syuf'ah iku wajibatun, iku wajib bil khultati kelawan campur. Artinya ketika kita iki mau ada tanah, misalkan kasus tanah yang dimiliki oleh dua orang. Nah, ketika nantinya iki kok yang misalkan saya dengan Zaid. Nah, Zaid kepengen tanahnya iku dibuat diganti dengan uang. Nah, itu bisa saya akati syuf'ah. Jadi Zaid punya tanah dengan saya mau misalkan katakanlah 100 meter. 100 meter milik berdua. Cuman nantinya yang menjadi permasalahan ketika nantinya Zaid iku kepengen tanah saya kepengen tak jadikan uang. Nah wes, nanti saya yang mengganti dengan uang misalkan 50 juta. Jadi saya bayar 50 juta. Berarti tanah yang separuh mau berarti milik saya semua. Nah, jadi intinya akad syuf'ah itu macam-macam. Ada yang bisa berbentuk rumah, bisa berbentuk tanah dan lain-lain. Nah, ini hukumnya syuf'ah itu wajib ketika memang ada campur khultah. Dunal jiwari ora kok tonggo. Fima oleh wajib syuf'ah mau fima ing dalam perkara yan qasimu engkang kabagi apa mah. Jadi akad syuf'ah itu hanya bisa terjadi kalau memang itu campuran, bukan tetangga. Jadi misalkan rumah saya berdekatan dengan Umar, terus akad syuf'ah nggak bisa. Nah, cuman ketika nantinya akad syuf'ah ini kebolehannya fimayan qasimu pada perkara yang bisa dibagi. Kayak contohnya tanah 100 meter milik saya dan Zaid. Terus Zaid kepengen tanahku ini pengen tak jadikan uang 150 juta misalkan. Nah, terus saya ganti 50 juta tanahmu. Berarti 100 meter ini milik saya semua. Karena sudah saya syuf'ah. Nah, ketika nantinya barang itu nggak iso dibagi bagaimana? Duna maura ko perkara layan qasim wa ingkang ora bisa kabagi apa mah. Adapun nantinya barang yang tidak bisa dibagi, sesuatu yang tidak bisa dibagi, maka tidak bisa diakati syuf'ah. Contohnya kehamam sogirin la syuf'ata fihi dalam syarah. Misalkan kamar mandi atau toilet misalkan. Iku di kamar mandine kecil, iku nggak bisa diakati syuf'ah. Nah, itu yang repot. Tapi nek kamar mandi ini besar bagaimana? Nek kamar mandinya besar, fa'in amgana ingkisamuhu kahamamin kabirin yumkinu ja'luhu hamamaini sabatat asyuf'ah fihi. Ketika kamar mandinya itu besar bisa dibagi berdua saya dengan Zaid, maka bisa saya akati syuf'ah. Jadi misalkan kamar mandi besar milik saya dan Zaid. Nah, Zaid kepengen bagiannya iki mau diganti dengan uang 10 juta. Ya wis tak bayar 10 juta, enggak masalah. Tapi nek kamar mandi kecil yang tidak bisa dibagi, lah iku kok sing masalah. Jadi akad syuf'ah iki mungkin terjadi di masyarakat kita ya terkadang iku pada permasalahan tanah ataupun rumah mungkin. Wa fi kulli ma akad syuf'ah sendiri ku tidak hanya pada perkara yang bisa dibagi saja, tetapi wa fi kulli malan ing dalam saben-saben perkara layung kolu engkang ora kena dipindah apa mah oleh isine mah minal ardi saking bumi. Contohnya kal ikori kaya pekarangan wa ghairihi lan sakliyane pekarangan. Nah, ternyata akad syuf'ah itu bisa pada perkara yang bisa dibagi dan juga bisa pada perkara yang tidak bisa dibagi.
Lah nek zaman sekarang perkara yang tidak bisa dibagi contohnya tanah. Sing penting ghairil mauqufa wal muhtakira. Sing penting tidak berhubungan dengan wakaf dan barang sewaan. Jadi misalkan nek fikul lima layung kol iki contohnya misalkan tanah. Tapi nek misalkan barang yang bisa dibagi, misalkan banyak sekali rumah. Nek zaman dulu rumah kayu misalkan. Rumah kayu. Lah terus dibagi berdua. Ya kan bisa, diakati syuf'ah bisa. Lah contoh iki fikul lima layung kol minal ardi. Perkara yang tidak bisa dipindah. Contohnya tanah. Nek rumah kan masih bisa, rumah sing kayu tapi rumah kayu masih bisa dipindah. Tapi nek misalkan zaman sekarang tanah. Nah, itu kan repot juga. Nah, ternyata bisa diakati syuf'ah. Jadi misalkan saya dengan Z punya tanah 100 meter. Terus kepengen akad syuf'ah Z mau. Tanahku bagianku saya syuf'ah. Dan nanti dia kepengen diganti dengan uang 50 juta. Enggak masalah. Jadi artinya akad syuf'ah itu bisa berbentuk barang sing bisa dibagi, contohnya rumah kayu, atau misalkan bisa berbentuk tanah, sesuatu yang tidak bisa dipindah. Nah, contoh mana rumah juga bisa. Tapi rumah zaman sekarang, rumah tembok, rumah bangunan sing tidak bisa dipindah, itu juga bisa diakati syuf'ah. Lah ketika nantinya diakati syuf'ah, oleh akad syuf'ah mau nganggo apa bisa mani kelawan rego allazi wa kang tumibu alaihi ing atase alladzi apa albai'u apa jual. Jadi ketika nantinya akad syuf'ah iku bisa diakati syuf'ah, memang ada gantine. Jadi enggak serta-merta langsung saya ambil bagiannya Z, enggak, tapi ada gantinya. Berarti tanah 100 meter milik berdua saya dengan Z, ora kok Z terus saya minta secara paksa tanah tanpa ada gantinya, enggak, tetap ada gantinya. Jadi Z, tanah milik bagianmu saya syuf'ah, saya ganti dengan 50 juta. Jadi tetap ada iwatnya, ada saman yang di situ ganti ini tanah sing di syuf'ah iki mau. Atau rumah misalkan katakanlah panjangnya 20 meter kali 20 meter. Milik saya dengan Z. Diakati syuf'ah bisa. Zaid minta diganti misalkan 10 juta, wes tak ganti 10 juta. Berarti tanah milik Zaid milikku. Karena apa, sudah saya akati syuf'ah, sudah tak ganti samanya mau 10 juta. Nah, ini penting di masyarakat. Wa ya utawi syuf'ah iku alal fauri, iku tetep ing ngatasé age-age. Jadi akad syuf'ah iku seketika. Ketika Zaid memang kepengen bagianku pengen tak syuf'ah, ya berarti saya langsung seketika akad syuf'ah. Lah ketika nantinya kok misalkan nunggu 1 minggu lagi, lah iki repote. Maka itu bisa dijual kepada orang lain. Jadi akad syuf'ah itu memang terjadinya alal faur seketika. Wa in akharaha mongko lamun ngakhirake, fa in akharaha mongko lamun ngakhirake sapa wong ha ing syuf'ah oleh ngakhirno mal kudrati ing dalam sartane kuwasa. Jadi ketika nantinya akad syuf'ah iki kok diakhirkan, fa in akharaha mongko lamun ngakhirake sapa wong ha ing syuf'ah, nah, maka ma'al kudrati wonge mampu asline. Jadi misalkan hari ini Zaid kepengen akad syuf'ah, tetapi kenyataannya saya ki mau aslinya bisa langsung bayar bagiannya Zaid dengan akad syuf'ah ki mau, tapi nggak langsung tak bayar. Nunggu 1 minggu kemudian, padahal aslinya mampu kudroh, maka batolat mongko batal apa syuf'ah. Jadi batal. Tapi nek memang di situ kok ada udzur, nah beda lagi. Ya, ada udzur beda lagi. Misalkan saya dari Papua terus menuju ke Jawa. Menuju ke Jawa itu butuh beberapa hari. 3 hari, 4 hari misalkan. Terus setelah sampai di Jawa baru saya bayar mau. Ya itu enggak masalah. Tapi ketika nantinya tidak ada udzur alias kudroh mampu dilakukan seketika, ya harus seketika syuf'ah. Terus permasalahan lagi, wa idza tazawwajalan ing dalam nalikane rabi sapa wong oleh rabi imro'atan ing wong wadon. Nah, oleh tazawwaj ala syiksin ing ngatasé bagian.
Jadi ketika memang ada orang yang menikah, yang di situ memang tazawajnya, iku menggunakan misalkan katakanlah zaman sekarang, iku nganggo syuf'ah. Misalkan saya punya tanah 100 meter, milik saya dengan Zaid. Berarti kan punya saya 50%, Zaid 50% tanah iki mau. Lah, yang menjadi masalah bagian syuf'ah 50% yang saya miliki pada tanah 100 meter iki saya buat mahar. Tapi akhodahu mongko ngalap hu ing sikes sapa asyafi o sapa syafa'. Ora mah ngalap bi mahril misli kelawan mahar misal. Nah, jadi boleh-boleh saja. Jadi nantinya misalkan saya punya tanah iki mau dengan Zaid 100 meter. Lah, terus saya buat mahar. Enggak masalah. Berarti tanah saya misalkan tak buat mahar iki mau nanti tanah iki mau diganti oleh Zaid. Wes, daripada ngono misalkan mahar misalnya 20 juta wes diganti 20 juta. Jadi tanah iki milik Zaid semua. Jadi misalkan punya tanah 100 meter, saya dengan Zaid, terus saya pengen nikah. Ya wes, bagian saya tak minta dengan akad syuf'ah terus tak buat mahar, enggak masalah. Jadi nanti bisa diganti dengan mahar misal. Jadi enggak kok tanah terus saya buat mahar enggak, tapi di akad syuf'ah nanti dijadikan bisa berbentuk duit. Wes diganti 20 juta misalkan. Terus saya buat mahar, enggak masalah. Iku mau. Lah nek syuf'ah ini banyak bagaimana? Misalkan saat tanah 100 hektar itu milik orang 5. Nah, kan repot. Nah, iku mau kan 2 orang. Wa ing kana lan lamun ana sapa syufa'a usapa pira-pira kang akad syuf'a jamaatan ku akeh istahaquha mongko amreng haki sapa syufa'a ha ing syuf'ah. Ala qadril amlaki ing ngatasi kira-kirane pira-pira milik. Jadi memang syuf'ah iku aslinya bisa terjadi 2 orang juga bisa atau lebih juga bisa. Nah, ini misalkan saya punya tanah milik saya dengan Zaid. Terus saya bilang kepada Zaid, Zaid punya saya bagian tanah saya mau buat mahar. Artinya ini saya akati syuf'ah. Terus diganti dengan Zaid 20 juta. Terus tak gunakan dengan mahar. Enggak masalah. Atau misalkan milik orang banyak 100 meter tanah ini mau dimiliki 5 orang. Berarti bagian saya ini nanti diganti misalkan 20 juta. Terus saya gunakan untuk akad iki mau nikah, enggak masalah. Tapi nantinya ikut dibagi. Jadi misalkan 100 meter iki mau berarti bagian saya dibagi orang 4 tadi. 20 juta. Berarti 5 juta, 5 juta, 5 juta. Nah, itu. Jadi dalam akad syuf'ah itu aslinya bisa barang tersebut, sesuatu tersebut ya, dimiliki 2 orang bisa, 3 orang bisa, atau lebih. Nah, ini kasusnya malah ribet malah. Jadi dalam tanah misalkan tadi. Atau misalkan dalam bentuk rumah. Rumah dimiliki oleh 3 orang. Nah, rumahnya misalkan nggak bisa dipindah, rumah tembok misalkan. Lah sedangkan saya butuh duit buat mahar nikah. Misalkan. Nah, lah nantinya bisa saya akad syuf'ah. Ini saya mau nikah, saya butuh mahar misalkan. Lagi bagaimana? Nah, nanti bagian rumah saya ikut diganti oleh Zaid. Tak ganti 20 juta misalkan. Enggak masalah. Jadi bisa berbentuk rumah juga bisa, berbentuk tanah juga bisa. Nah, itu akad syuf'ah. Memang kadang terjadi karena terkadang iki sesuatu itu juga tidak harus dimiliki oleh 1 orang. Terkadang 2 orang atau 3 orang atau lebih. Itulah akad syuf'ah. Jadi akad syuf'ah itu di sini menjadi solusi kita di masyarakat ketika kita pengen mengganti bagiannya orang lain. Nah, misalkan saya mengganti bagiannya Zaid. Tanah misalkan kepengen dijadikan uang, tak ganti 20 juta. Atau sebaliknya, Zaid yang pengen mengganti tanah saya dengan akad syuf'ah. Itu enggak masalah. Tapi misalkan tidak diakati syuf'ah, bagaimana? Malah dijual kepada orang lain. Nah, ini nantinya masuk pada jual beli. Nah, mulanya dalam akad syuf'ah itu memang terkadang masyarakat tidak tahu. Yang dilakukan itu ternyata ini namanya syuf'ah. Mulanya pentingnya kita ngaji. Ternyata ketika kita punya tanah yang dimiliki oleh bersama 2 orang atau 3 orang katakanlah. Nah, itu ternyata
solusinya akad syuf'ah biar tidak terjadi doror nantinya.